Ibadah bukan hanya sekedar puasa, baca Quran, mengaji. Ibadah juga yang perbuatan. Maka tugas kita adalah beribadah. Tugas kita menjadi seorang pemimpin yang melakukan kebaikan untuk bumi ini. Dan kemudian yang ketiga adalah tugas kita sebagai umat terbaik. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya semua bergantung pada niat. Diawali dengan kalimat basmalah. Ibadah jangan diartikan sempit, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya ya mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dan semangat. Teman-teman sekalian, pada saat ini saya akan berceramah bagaimana menjadi sebaik-baik seorang hamba. Yang pertama saya akan bahas adalah memperhatikan hubungannya dengan Allah SWT. Yang kemudian yang kedua yang memperhatikan peranan posisinya sebagai seorang hamba. Teman-teman sekalian, Allah menciptakan kita bukan tanpa tujuan yang jelas. Allah menciptakan hambanya sesuai surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Makhluk-makhluk Allah, jin dan manusia mempunyai tugas yaitu beribadah kepada Allah. Melakukan apapun yang Allah cintai, meninggalkan apapun yang Allah larang. Itulah hakikat dari ibadah, teman-teman sekalian. Sehingga kalau kita menyadari bahwa semua dalam kehidupan kita harusnya bernilai ibadah, maka dalam setiap perbuatan kita awalkan untuk mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, karena tidak ada orang yang berbuat maksiat diawali dengan basmalah. Supaya semua bernilai dengan ibadah, diawali dengan niat. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya semua bergantung pada niat. Diawali dengan kalimat basmalah. Ibadah jangan diartikan sempit, teman-teman sekalian. Ibadah bukan hanya sekedar puasa, baca Quran, mengaji. Ibadah juga yang perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian teman-teman sekalian, ketika mengetahui bahwa tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah SWT adalah bagian dari ibadah, maka yang pertama kita upayakan adalah setiap apapun yang kita lakukan agar Allah ridho terhadap kita. Yang kedua, untuk menjadi sebaik-baik seorang hamba, memperhatikan, memahami dengan mendalam bahwa Allah menciptakan kita juga sebagai seorang khalifah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang mempunyai arti, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi? Padahal manusia itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi teman-teman sekalian, bahwa pada saat itu Allah hendak menjadikan manusia untuk memakmurkan bumi, menjadikan seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin yang pada saat itu malaikat-malaikat melakukan protes-protes yang sangat besar, yang khawatir, takut manusia akan melakukan kerusakan di muka bumi dan akan melakukan pertumpahan darah. Namun Allah lebih mengetahui dibanding para malaikat-malaikat. Allah hendak menjadikan sebuah ciptaan makhluk yang bernama manusia yang dilengkapi dengan akal pikiran, hawa nafsu untuk menjadi wali Allah di muka bumi ini. Harapannya dengan akal pikiran
yang dianugerahi oleh Allah kepadanya membuat si manusia ini terus belajar sehingga bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang memakmurkan bumi, mendatangkan kebaikan di muka bumi ini. Jadi tugas kita tidak main-main. Selain untuk beribadah, kita ditugaskan oleh Allah untuk membawa kebaikan untuk pemuka bumi ini. Teman-teman sekalian, hadirnya kita semua digelari sebagai umat terbaik, maka mempunyai tugas berikut. Makanya ada kalimat kuntum khairu ummah ukhrijat linnas la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang memiliki tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Dan kemudian yang ketiga adalah tugas kita sebagai umat terbaik, mengajak orang lain pada perkara yang baik, mencegah orang lain pada perkara yang buruk-buruk. Tidak bisa kita kalau kita mengaku hamba Allah, kemudian menjadi baik sendiri, tidak peduli pada orang lain, dan melihat kemaksiatan di depan mata kita diam saja. Makanya dikatakan jika melihat kemaksiatan di depan mata kita, halangi hal itu dengan kekuasaan kita. Kalau tidak bisa dihalangi dengan lisan kita. Dan jika tidak bisa lagi, maka halangi hati kita bahwa hal itu yang buruk, yang Allah murkai. Jadi itu ciri-ciri umat terbaik yang diridhoi oleh Allah SWT. Terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.